bawahnya biar. Nah, Ini apa nih? itu perangkat. Banyak. Post-truth tuh begitu. Repot jadi. Aktivis mahasiswa kok udah tua? Weh, gue senior. Gue bukan mahasiswa. Enak Gua aja. IG, mukanya boros. Kita difasilitasi ini sama akun. Akunnya doang aktivis mahasiswa. Pikirannya pikiran dewasa. Apa aja? Bukan. Kita emang udah tua, Bos. Bukan dewasa lagi. Gitu menurut gua, orang-orang post-truth itu kecenderungan untuk arogannya tinggi. Orang-orang yang megang kebenaran kayak begitu tuh. Dia nggak mikir bagaimana pandangan orang lain, juga efek pikirannya terhadap realitas sosial yang akan berlaku ke depan. Oke. Nah, sekarang kita yang ini nih bahas yang konteks itu, yang kembali di awal yang gue bilang tadi. Gue nih kaget loh. Waktu dulu belajar itu, kita kan belajar Islamic fundamentalism. Belajar di mana? Belajar itu di mana waktu itu? Apa yang di bangku lah, bangku kuliah. Lu makan bangku kuliah? Enggak, dimakan. Tidur di makan bangku sekolah ya. Bangku sekolah. Jadi gini, yang kita tahu selama ini Islamic fundamentalism. Buat teman-teman yang belum menguasai isu ini, sebagai orang yang pernah punya pengalaman di jurnalistik, salah satu yang bisa membantu kita untuk mengetahui radikalisme terorisme itu barang apa adalah produk atau karya jurnalistik. Nah, sebenarnya ketika dulu 20 tahun yang lalu itu ada ramai-ramai soal 9/11 pengeboman di WTC itu, sebenarnya itu 9 September gitu ya? Ya, 9 September itu sebenarnya itu sampai tahun 2007 itu sebenarnya udah ketahuan jejaringnya sampai jadi saya merekomendasikan bukunya Lawrence Wright yang Sejarah Teror yang dapat Pulitzer Prize. Numpang keren loh. Buku itu adalah laporan jurnalistik investigasi yang menceritakan sebenarnya di abad modern ini, sejak Perang Dunia II berakhir, itu dia lacak tuh mulanya siapa, jejaring Al-Qaeda itu akarnya dari mana sih? Konteks dari ekonomi muslimin, Said Qutb, kemudian terus berkembang ke Osama Ayman Al-Zawahiri, sampai kemudian peristiwa teror ya, Anwar Sadat, sampai ke Afghanistan, pengeboman Masjidil Haram tahun Anwar Sadat, Afghanistan, dan berpuncak di WTC itu. Nah, itu tuh ada laporannya dari wartawan yang menyelidiki itu. Nah, di Indonesia sebenarnya ekses dari jaringan terorisme global itu sejak kalau untuk itu Lawrence Wright, kalau Indonesia bukunya itu yang Salahuddin dari NU sampai JI. Nah, itu juga bisa ketahuan tuh jejaring teror dan radikal Islam itu hubungannya dengan terorisme internasional. Jadi sebenarnya
sejak 2007 ke sini pemerintah dalam hal ini pihak keamanan itu tuh udah nggak bisa lagi nyebar-nyebar isu. Karena apa? Buat kita yang tahu itu tuh udah detail. Jadi bro, siapa temennya siapa itu ada datanya. Jadi kalau misalnya 2007 sampai sini isu radikalisme Islam itu masih beredar, itu isu yang dijual. Harus dipastikan itu. Lo nggak terlalu berani ngomong gitu lo. Berani lah. Apanya nggak berani? Kita kan itu kan jurnalistik. Ya, artinya kan itu kan berbeda dari mainstream. Enggak, masyarakat itu mesti menghargai karya jurnalistik itu dan membaca. Jadi jangan lagi misalnya bilang, nah kenapa alam pikiran teh botol itu? Kan yang nggak percaya nih kalau ini nih. Jadi suka ini ada generalisasi. Jadi gini. Lo bilang ada hasil karya jurnalistik investigatif begitu, Ya. yang menggambarkan pada akhirnya jualan isu-isu radikalisme di konteks Indonesia khususnya adalah jualan. Dua global dan Indonesia dijual, bro. Jualan. Iya, kalau misalnya Ingat tuh bro, menurut dia tuh jualan isu radikalisme. Radikal. Ini. dijual. Makanya gua nanya, lu berani ngomong gitu? Ntar nggak takut? Enggak. Emang begitu jurnalis itu dijual. Teman-teman harus tahu datanya siapa ada. Nah, tinggal menuntut. Nggak boleh lagi terjadi yang begituan karena negara ini panoptikon sifatnya. Kita ini dikontrol, bos. Kita kayak di penjara. Gua ngomong aja kita di penjara. Apalagi yang kita pakai internet nih. Orwell kita ini negara Orwellian. Iya. Jadi kalau misalnya ada Orwellian, kejahatan tapi itu istilahnya kan pakai istilah masih Derrida, ada kan? kejahatan, siapa yang kita salahkan? Yang menjaga keamanan. Karena membiarkan teror itu ada. Kalau itu dianggap jualan, dengan munculnya teror di sini, teror di sana, gitu ya. Termasuk yang di dalamnya itu adalah teror yang dilakukan katanya oleh orang Islam. Itu artinya jualan juga kan begitu? Nah, jadi gini, ketika kita sudah harus mengakhiri terorisme Islam itu reaksioner. Setelah gua baca itu cuma reaksioner. Itu hanya reaksi dari pihak yang kalah dalam hal ini negara-negara Muslim dalam Perang Dunia Kedua. Ya, namanya reaksioner itu hanya ikut agenda setting dari tukang setting. Aktor-aktor global. Pemenang dunia, pemenang Perang Dunia Kedua itu tukang setting. Kita ini ikut apa namanya dia? Pasar. Bukan, bukan ikut selera pasar apa? Siapa menabuh gendang, kita ikut menari aja. Nah, jadi sebenarnya Untungnya apa dari nari itu? nggak ada untungnya. Makanya gue pikir jangan reaksioner. Cara supaya kita tidak reaksioner atau tidak apologetik dalam apologetik itu gini. Kita nih orang Islam disalahin mulu sebagai radikal. Baca. Sebenarnya ada yang lebih radikal, tapi sebenarnya orang-orang liberal kita itu mesti berani. Mesti berani itu gini. Ya, lu jangan punya inferiority complex. Bahwasanya kok kalian senang banget sih belajar Islamic fundamentalism itu tuh sefundamentalnya orang Islam dalam konteks global. Itu reaksi aja. Ada yang jadi ketika ada orang Islam jadi teroris gitu ya, posisi dia tuh hanya melawan ketidakadilan global. Tapi bagaimana kalau ada orang fundamental di kelompok negara pemenang perang itu? Itu terjadi. Contoh negara Jadi mana? orang teroris Islam itu kalau stres itu dia berhadapan, dia punya dua persoalan. Dia stres dengan dirinya sendiri, ya. Dia ada posisi di orang kalah. Jadi berat gitu nih. Nah, tapi ketika ada fundamentalisme di negara Amerika, dia memang alasannya cuma karena dia fanatik agama aja. Jadi teroris Islam itu punya dua alasan.
ketidakadilan sosial sama frustasi dengan Realitas sosial. realitas sosial. Realitas sosial itu apa? Yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa yang dia pahami dari doktrin agama. Aduh, jadi ingat cerita tokoh Ikhwanul Muslimin itu yang kuliah ke mana, ke Amerika. Iya, itu. Kemudian melihat realitas sosial di Amerika ini Nah, dia anggap udah nggak sesuai dengan ajaran agama kan gitu. iya, itu. Jadi dia dua gitu ya. Dia melihat doktrin agamanya itu dia melihat manusia ini banyak yang ingkar. Secara negara, secara kondisi sosial dia pusing gitu. Ada pertanyaan, ada statement nih mau direspon nggak? Teroris yang kemarin penggal kepala orang tuh agamanya apa ya? Nah ini. Tar dulu, Pertanyaan tar dulu. standar. Kita cari nih sekarang nih siapa yang paling bertanggung jawab ya dalam ketidakadilan global ini. Nah, itu nah gua gara-gara baca Lawrence Wright itu nyusurin nih sebenarnya. Lawrence Wright juga nulis tentang kelompok radikal di Amerika. Nah, dari situ gue ketemu tulis Stephen Kaiser ya, ternyata argumen-argumen di FD para pendukung Israel itu adalah argumen-argumen yang sebenarnya hanya perpanjangan dari argumen-argumen dari yang disebut istilahnya dengan Christian Zionism. Nah, itu menarik tuh jadi istilah. orang-orang Amerika itu Bentar, yang gue kita catat bilang dulu tadi, dikit ya, ada istilah Christian Judaism, Christian Zionism. Zionism. Nah itu kan jadi pertanyaan besar. Kok Zionis dari orang Kristen emang ada katanya gitu? Bukannya Zionis itu Israel kan gitu? Ya. Atau Yahudi? Oke. Nah itu nanti ntar dijelasin, masukin dulu, terusin yang barusan. Ya. Tapi harus jelasin. Oke. Emang ada orang Zionis dari kelompok Kristen gitu? Nah, ntar harus jelasin itu. Ya, jadi ketika Amerika itu kan sebenarnya negara agamis, bro. Nah, bener. Termasuk Beda sama Rusia kan? tuh. Presidennya dilantik pakai agama juga kan? Pakai agama. Iya, makanya Bung Karno dikeprokin. Ketika apa namanya? Pidato soal kita berada di apa? In God we trust. Ya. Itu. Walaupun gua bisa lacak kenapa Amerika itu bisa agamis. Ya kan dari John Dewey juga kan sebetulnya dia tidak percaya agama, tapi pada akhirnya ya menganggap agama itu penting. Jadi Amerika itu agamanya walaupun beragama mereka pragmatis gitu. Ya. Jadi menarik persoalan agama dari dengan perspektif yang pragmatis. Jadi agama digunakan untuk kepentingan manusia kan gitu. Ya. John Dewey begitu. Jadi ketika agama dijadikan alasan doktrin agama, tafsir agama sebenarnya Begitu. sebenarnya Tegasnya tafsir begitu. agama. Jadi problem Atau bisa juga jangan disebut tafsir karena agama itu prinsipnya pada akhirnya tafsir. ya semuanya tafsir. Tafsir. Tapi ya biar gampang kita pisahin, ada agama dalam konteks sumber ajaran, ada kedua agama dalam konteks tafsir kan gitu. Nah, ini yang dikembangin sebagai hal yang digunakan untuk kepentingan manusia itu adalah agama yang dalam arti sebetulnya ya tadi itu tafsir atas ajaran kitab suci, ajaran agama. Nah, jadi ketika orang beragamanya Amerika itu yang merasa negara Amerika itu didirikan atas dasar ketuhanan, melihat kelompok-kelompok sekuler ini begitu rusak ya, dan begitu banyak melanggar doktrin-doktrin agama konservatif yang mereka pahami, itu muncul kalau kita tuh ustadz-ustadz urban sufism gitu ya, yang kemudian mendirikan gereja, kemudian merekrut umat pengikut untuk sembahyang, ibadah, kebaktian seminggu
kali seminggu sekali ya. minimal. Ada ritual Nah, kayaknya. ini saya kenapa misalnya coba perhatiin Paus dukung siapa? Dalam hal apa? Palestina Israel. Oh, belum jelas juga. Palestina bro, dukung Palestina jelas. Jelas ya. Nah, di Katolik itu hierarkinya jelas. Nah, di yang namanya Christian Zionism ini ada namanya gereja-gereja dispensationalism. Nah, dispensationalism ini kan sebenarnya orang yang nggak pinter-pinter amat. Kalau di kita tuh orang yang nggak punya tradisi baca literatur kitab kuning, dia dapat pencerahan, dia dapat mimpi, tiba-tiba dia berhak merasa jadi ustadz. Dia bikin gereja, dia bisa jadi pendeta, dia bikin gereja. Dia ini umat supaya ikut tafsir Alkitab versi dia. Nah, problemnya ketika dia tidak punya ilmu alat untuk dalam soal membaca kitab suci, hermeneutika, kalau bahasa Arab itu nahwu sorob kan, ilmu bahasa, ilmu tafsir, takwil, nggak punya tuh. Akhirnya main ini, lu perhatiin deh di FB ya, di debat-debat itu, mereka keluarin Matius ayat berapa. Kalau di kita, kalau orang Islam dalam konteks Islam itu tekstualis gitu ya. Coba kamu kan orang Islam, buka Al-Maidah, sialan gue bilang. Masa diskusi kita disuruh pakai adu kitab suci, suci. Nah, ketika sudah sampai di sana, repot kan, nggak bisa diskusi. Gue bilang lagi, oh mereka udah Christian Zionism itu dengan Alkitab Scofield ya, dari abad 19 sebenarnya, dari abad 19. Nah, kalau di kita itu marak soal ini bro, kajian akhir zaman. Nah, mereka itu Eskatologis kan ya? eskatologis. Oke, eskatologis. Eskatologi itu mereka adalah orang yang frustasi dengan dunia hari ini dan hanya melihat bahwasanya justru hari akhir itu lebih baik daripada hari ini. Karena nah, di dunia yang kacau dan tidak ideal, yang penuh dosa, durhaka dan lain sebagainya, hanya bisa didamaikan oleh Al-Masih, Mesias. Mesias itu perlu kita percepat datangnya sesuai dengan isi kitab suci itu. Syarat datangnya Mesias itu adalah terjadinya perang. Nah, di sini menariknya. Kita hitung-hitung. Ada upaya percepatan perang. Percepatan perang Armageddon itu. Jadi gue pikir gini. Kalau secara jumlah Israel sama Islam sama Yahudi, kalau perang nih bakal menang siapa? Bakal menang. Yahudi itu doktrinnya eksklusif ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak agresif. Mereka tidak mau nambah umat, bro. Yahudi ya, bukan Zionis ya. Yahudi itu eksklusif. Nah, mereka nggak akan nambah. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu di mana-mana minoritas. Sejarah mereka itu sejarah penindasan, sejarah minoritas. Karena itu mereka itu nggak bisa rese-rese banget. Nah, kalau orang Islam sama Yahudi aja berkonflik, habis Yahudi sama orang Islam. Cuman begini, bangsatnya itu, gue harus nyebut bangsat. Kenapa? Ternyata kan mereka banyak tuh yang Christian fundamentalism itu, yang di Amerika itu, duitnya itu disumbangin terus secara rutin supaya ngomporin, supaya orang Yahudi itu mempertegas ideologi Zionisme itu dan mempertegas ideologi ini supaya ketika orang Yahudi itu dapat uang, mereka jadi rese, dapat senjata,
mereka dikomporin supaya percaya bahwasanya Al-Aqsa itu adalah kuil Nabi Sulaiman itu, Solomon Temple itu. Nah, kan diprovokasi terus nih orang Islam nih. Sebenarnya kalau kita lihat tuh ada juga objektifnya. Hamas itu dan lain. Gue punya perbatasan terakhir. Kalau Al-Aqsa lo rebut, habis-habisan deh. Batas garis merah gitu ya. Nah, Yahudi juga tahu itu, mereka ngitung kekuatan, mereka nggak akan bikin ini. Cuman kan ini dikasih senjata terus nih, dikasih bantuan terus. Fundamentalis Kristen. Kristen fundamentalisme itu nyumbang. Makanya kalau misalnya sumbangan itu kita cut, nggak bisa juga Zionisnya ambil senjata. Ya, artinya tanpa bantuan negara. Tanpa bantuan kelompok fundamentalis Kristen. Kelompok fundamentalis Kristen, Israel nggak bisa gerak, bro. Karena dananya terbatas. Yang tidak terbatas pikirannya. Ya kan katanya gitu, orang-orang Yahudi, orang-orang pintar kan gitu. Iya. Ya. Ya klaim aja. Klaim aja. Lebih pintar orang Sunda. Yang sampai bisa bentuk Sunda Empire. Iya. Sun. Negara matahari. Negara matahari, sun gitu ya. Sun. Sun. Ngeri sekali itu. Rangga itu mah. Nah, jadi ketika disumbang terus, nih jadi rese kan karena punya duit. Jadi duitnya nggak bisa habis nih. Jadi sebenarnya ada orang yang ngambil kesempatan. Nah, yang benci sama orang Islam. Exactly. Jadi gini, ngambil kesempatannya gini. Buat mereka, Yahudi Mereka itu itu- bangsat nggak? Buat mereka itu Kristen ya, buat Kristen. mereka. Bangsat bro, Yahudi itu menurut mereka. Karena apa? Orang Yahudi itulah yang membunuh Yesus. Kalau tarikannya asas teologis ke situ. Iya, pensaliban Yesus itu karena resenya rabi-rabi Yahudi itu. Jadi, ketika misalnya mereka percaya Mesias itu akan kembali, ya. Nah, praktis kan Yahudi ini harus ini kan orang-orang kafir nih. Buat Kristen fundamentalism itu. Yahudi ini orang kafir karena mereka membunuh Yesus. Sementara mereka harus disuruh berantem sama orang Islam karena Muhammad ini nabi bid'ah. Yang yang ngambilin umat Kristiani. Kalau nggak masuk Islam kan pasti Kristen. Iya gitu. Nah, jadi Belum lagi perang salib. kalau Yesus turun, Yesus akan menghukum Yahudi yang dulu mengkhianati dia dan akan mengkristianikan kaum bid'ah ini. Kafir-kafir Islam ini. Asumsinya begitu ya. Begitu. Asumsi teologisnya begitu. Iya. Nah, jadi ketika misalnya ini, saya baru lihat nih tadi analisisnya. Ini konflik ini akarnya apa sih? Konflik ini. Jadi akarnya menurut lo material, soal tanah, soal bangsa, atau sesuatu yang lebih abstrak. Ya, Gue soal sepakat sama keyakinan dengan kitab suci yang fundamentalis, yang dangkal, yang sembrono, yang semena-mena gitu ya, yang tidak punya ilmu, kajian, main comot ayat untuk ini ya balik lagi ke awal gitu kan. Pokoknya ini mereka kafir, mereka sesat, mereka telah menyebabkan pensaliban. Dan ini harus diadu nih orang-orang ini. Jadi intinya gue lihat lo nganggap urusan Jadi antara Israel, Islam, Kristen itu adalah pertarungan doktrin keagamaan kan begitu awal. Tafsir yang dangkal. Ininya. Bukan persoalan yang seperti di Kingdom of Heaven itu. Lo pernah lihat itu Iya. filmnya? Saladin. Iya. Saladin Al-Ayyubi kan begitu. Kingdom of Heaven kan ingin menggambarkan bahwa pertarungan antara Islam dengan kelompok Israel di sana itu pertarungan yang non agama sifatnya kan begitu, tapi pertarungan sifatnya material, tanah lah dan seterusnya kan begitu. Ini ada keributan nih. Ada keributan nih. Apa nih? Coba lihat. Lu follower dikit banyak bacot pula apa itu? Lagi pula ini.
Wih. Ya, tetap nggak ada hubungannya perang Armageddon Yahudi menunggu. Ya emang Yahudi enggak. Yahudi dikomporin. Dia dipotong dia dulu. Jelasin ulang dia. Jadi Armageddon jelasin ulang. Di nantinya sama kelompok Kristen fundamentalism itu. bukan Yahudi. Yahudi itu, Judaism itu, mereka sudah sadar, bahkan mereka menolak pendirian negara Israel itu karena akan mengancam eksistensi diaspora Yahudi. Iya. Dia dengarnya sepotong. Jacob M. Rafkin, coba lo googling lah di internet. Jacob M. Rafkin itu siapa? Intelektual Yahudi Kanada yang menolak pendirian negara Israel karena buat dia pendirian negara Israel itu akan mengganggu. Paling pertanyaan dia ntar gitu. Itu Rafkin itu pikirannya mewakili orang-orang Yudaisme tradisional nggak? Kan gitu. Dia Judaisme tradisional. Mewakili itu nggak? Mewakili. Atau pikirannya pribadi? Mewakili. Mewakili. Jadi gini, konsep negara Israel itu muncul seiring dengan konsep jadi gini, revolusi Prancis itu kan sebenarnya anti agama tuh. Anti agama. Ya nggak bisa diakui, itu humanisme sekuler. Orang Prancis trauma dengan agama yang tampil dalam wajahnya yang irasional, irasional, feodal kan. Ya. Nah, Ya mirip dengan jadi Inggris juga kan sejak begitu. revolusi Prancis itu orang-orang yang masih percaya bahwasanya agama itu juga humanis itu stres. Gini, kayak ini aja, kayak orang soleh gitu kan, tiba-tiba kok lu dituduh. Jadi memang ada rahib, pendeta, ustadz yang brengsek ada. Ini kan soal peradaban. Seperti halnya di kita ustadz-ustadz juga Iya, ada yang brengsek kan gitu. ada, kita harus akui, nggak usah nggak usah bela-bela. Tapi kan kalau itu kan peradabannya. Tapi doktrinnya bahwasanya agama itu bahwasanya peran historis Nabi itu membebaskan budak, bahwasanya dia punya peran emansipatorik, bahwasanya dia memberdayakan. Ini nggak bisa ditolak juga. Kan kita bisa baca biografi. Peran kenabian itu apa? Memperteguh perjanjian kan, Baik yang Islam melakukan maupun pembebasan. Islam, Iya. Kristen yang dibawa Semua oleh nabi. Nabi Isa begitu. Semua nabi. Kan Dalam konteks modern. Musa juga membebaskan perbudakan. Nah, jadi ada lu mau menghajar agama bagaimana? Kalau agama punya peran begitu. Ini ada yang ngajak rusuh nih. Udah direspon lu? Yang mana? Tapi ya terkait dengan relasi agama dengan kemanusiaan, gue selalu ingatnya sama Canur sebetulnya. Nurholis Majid. Nurholis Majid. Nah, jujur mohon. Ya itu. Bahwasanya nggak semua agama itu anti humanisme. Ada agama yang humanis. Michael Lowry di barat kan begitu. Ada cerita apa teologi pembebasan kan begitu. Iya. Teologi pembebasan di Amerika Latin. Amerika Latin kan gitu. Lu mau ngomong apa? Soal teologi pembebasan. Mau lu bilang ini? Yang tanya-tanya respon dulu. Nah. Yang substantif aja, yang recehan. Ya, bantuin Bang. Boleh. Bantuin cari pertanyaan yang yang berbobot. Lanjutin aja dulu nanti saya ini. Nah, lo tadi soal agama yang humanis itu. Agama humanis itu gini. Kalau Canur bilang kan sebagai guru besar gue ya. Dari mulai NDP itu ngelihat pikiran Canur gitu. Nggak ada tuh. Karena keterpisahan yang ini nih, antara- ini pertanyaan standar yang memang inilah teroris yang kemarin penggal kepala tuh Pasti agamanya apa? ngait sama isu orang teroris itu beragama atau tidak kan gitu. Kayaknya ngait ke sana. Yang ntar gue Beragama lah, teroris beragama, cuman tafsir agamanya yang gimana dulu. Gitu. Nggak usah dibilangin nggak beragama teroris, ngapain? Emang mereka beragama, tapi kan
tafsirnya, gua juga beragama, cuman gua nggak jadi teroris. Nah ini nih, apa tidak beda konteks radikal di Amerika dan di Indo? Beda. Beda. Konteksnya mereka negara pemenang perang. Ya itu doang. Kita kalah perang. Penari. Yang harus nari. Iya. Penari yang harus nari. Kita baru merdeka. Itu pun baru merdeka secara penafsirannya jangan gitu dong, kasihan dia. Ya. Dalam konteks tindakan bedanya apa? Radikalis di Amerika dengan radikalis di Indonesia. Tadi gua udah bilang. Tuh. Mereka stres karena persoalan ini, umat itu tidak soleh. Padahal ajarannya mengharuskan umat Kristen juga harus soleh kan gitu. Iya. Mereka stres dengan apa namanya, hedonisme. Mereka stres dengan Pragmatisme. Apa, dosa-dosa manusia yang padahal udah ditebus sama Yesus. Ini udah belum? Apa jangan-jangan Yahudi sampai saat ini belum menerima Yesus karena mereka nunggu Mesias? Udah belum? Gimana nih? Apa? Ya, Yesus itu menurut Yahudi adalah seperti orang Kristiani melihat Muhammad, bikin bid'ah aja itu. Menurut mereka. Jadi ngapain orang Yahudi nunggu Yesus? Ya, Gak relevan. Iya. Yang masih nunggu itu paling orang Islam ya, masih ada. Enggak, yang nunggu itu Kristen. Tapi orang Islam juga masih nunggu. Ada Mesias. Al-Mahdi. Namanya beda aja. Mesias sama Al-Mahdi. Cuma kan konflik Palestina Israel itu salah satunya adalah memang di bawah domnya itu Al-Aqsa, yang menurut kepercayaan Yahudi kan ada simbol itulah ya. Solomon Temple. Nah, Solomon Temple itu justru di bawahnya. Lanjut. Udah ini. Ini balik yang tadi. Agama humanis lah. Coba. Kalau Cak Nur sih melihat yang namanya humanisme tanpa basis agama atau tidak berdiri di atas doktrin keagamaan itu adalah sebuah keimanan atau kemanusiaan yang rapuh begitu. Itu pertama. Rapuh gitu ya. Humanisme itu baik, tapi tanpa doktrin keagamaan atau basis keagamaan itu oleh Cak Nur dianggap sebagai humanisme yang rapuh. Contohnya kalau Cak Nur itu melihat Uni Soviet dengan komunismenya, kemudian hari tahun 90-an runtuh, itu bukti bahwa humanisme yang dibangun oleh komunis itu adalah bentuk kerapuhan dari sebuah ideologi dunia yang dibangun tanpa ada basis keagamaan. Cak Nur di Islam Doktrin Peradaban kan ngomongnya begitu. Untuk membuktikan bahwa komunisme itu sangat rapuh, itu bentuknya adalah keruntuhan dari komunisme di Soviet waktu itu. Nah, kemudian di pikiran-pikiran berikutnya juga Cak Nur bilang bahwa yang namanya ajaran Islam terkait dengan ajaran kemanusiaannya itu sangat lekat dalam doktrin-doktrinnya, baik Al-Quran maupun hadis, itu selalu mengikatkan tindakan-tindakan yang humanis itu dengan doktrin keagamaan. Jadi nggak bisa menurut Cak Nur urusan-urusan kemanusiaan itu dilepaskan dari urusan keagamaan gitu. Oke. Seperti itulah kira-kira. Jadi Cak Nur pada akhirnya selalu mencari doktrin-doktrin yang menguatkan bahwa kemanusiaan itu harus didasarkan pada keagamaan. Misalkan dalam konteks Islam protes gitu ya kira-kira ya Cak Nur, atau teologi pembebasan ya dalam Islam lebih umumnya gitu. Cak Nur melihat teologi pembebasan dalam Islam itu bisa ditarik sumbernya itu pada konsep syahadat gitu. Jadi konsep syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu selain urusannya vertikal dengan Tuhan, itu ada hal yang biasanya terlupakan oleh manusia. Jadi urusan dengan manusianya. Ketika kita hanya mengikatkan diri pada Tuhan, padanya dalam konteks kemanusiaan kita prinsipnya bebas begitu. Gitu. Jadi asyhadu alla itu kan menghilangkan mengikatkan sekaligus juga menghilangkan ikatan. Mengikatkan diri pada Tuhan dan menghilangkan ikatan dengan manusia. Gitu. Dua konsep yang berbeda tapi dalam satu sumber ajaran yang sama, konsep syahadat itu. Ini Ustadz yang salahnya urusan Ustadz. Jadi Islam itu satu sisi mengikatkan diri kan ajarannya pada Tuhan, tapi
bisa protes pada tindakan-tindakan manusia yang sifatnya tidak manusiawi kan, prinsipnya gitu. Itu sumbernya menurut Canur ya konsepsi adat itu. Beda lagi kalau misalkan siapa Kuntowijoyo yang prinsip Islam profetiknya itu, ajaran Islam profetiknya sumbernya memang berbeda dengan Canur. Gitu ya, kalau Kuntowijoyo kan mengambil sumbernya dari ayat yang menyatakan bahwa kuntum khairum ummah tujib linas tamruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu 3 hal yang menurut siapa Kuntowijoyo menjadi sumber dari teologi pembebasannya Islam. Gitu. Siapa yang tu'minuna billah, amar ma'ruf gitu kan, beriman kepada Allah, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu prinsip yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam, yakni merelasikan diri dengan Tuhan juga mengikatkan diri pada wilayah-wilayah kemanusiaan gitu. Oke. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka ajaran Islam itu selalu begitu. Tidak ada pemisahan antara berarti urusan kemanusiaan ini dengan ketuhanan. Jadi agama dan humanisme itu tidak hanya tampil dalam humanisme yang sekularistik dan anti agama ya sebenarnya. Ada, oke. Itu yang biasa diajarkan oleh. Kita nih sampai kita 2 jam ya bro ya. Yo, Dari jam 9 sampai jam 11 terakhir. setengah 11 aja. Ini ada waktu 20 menit lagi nih. Nah, kita cek nih. Ini ada ini yang tanya-tanya tuh. Termasuk apa? Termasuk salah satu nenek moyang Yahudi yang menolak kemerdekaan. Bukan termasuk ini nenek moyang Yahudi. Yahudi tradisional Judaism itu yang menolak kemerdekaan itu. Enggak nenek moyang juga, masih hidup orang-orangnya. Masih eksis sampai sekarang juga, demo-demo itu kan mereka ikut juga pro-Palestina. Nah ini Bang, menurut Abang gimana itu teori yang bilang bahwasanya Hamas itu dulu dibiayai oleh Israel itu sendiri? Kayak gini, kalau pakai itu ya, jadi senjata makan tuan itu. Ya kalau pakai fenomenologi eksistensialisme itu sebenarnya nggak ada tuh orang yang sepenuhnya bisa diperalat. Selalu semua manusia itu subjek sekaligus objek. Jadi kalau misalnya ada senior nih, lo senior nih, gua junior. Lu sepenuhnya bisa klaim ngatur-ngatur gua? Nggak bisa. Nggak bisa juga sebenarnya. Iya. Lu bisa juga ngomongin sebagai senior. Bisa juga ditipu senior tuh. Oh iya, lu gua tipu. Bisa. Dan senior itu lebih sering ditipu loh. Iya. Kenyataannya. Karena gitu. prinsip kasihan dan seterusnya kan. Jadi sebenarnya dibilang kalau bilang biaya oleh Israel, ya mungkin aja Israel membutuhkan mereka karena konteksnya waktu itu PLO lebih dominan perannya daripada Hamas. Hamas kan pengumpul dana aja, damai-damai kan. Nah, tapi bahwasanya makin kesini Hamas itu kemudian lebih dominan dari Fatah yang ininya basisnya Yasser Arafat ya, dinamika kan, dinamika itu gitu. Jadi enggak lah itu. Memang dibantu juga Hamas dulu, tapi bukan berarti itu Hamas itu bikinan Israel. Enggak percaya saya begitu-begituan tuh. Memang Hamas itu juniornya Israel. Ya enggak juga. Israelnya bisa. Itu kan kasusnya sama kayak Osama, kayak Al-Qaeda apa segala macam kan, mereka jadi proksinya CIA. Tapi kan makin kesini kan mereka nggak mau dikerjain sama CIA kan, jadi kayak anjing galak gitu loh. Lo kayak melihara anjing gila, melihara teroris itu kan kayak melihara anjing gila. Lo kasih makan ya, dengan harapan dia gigit orang, tapi bisa gigit lu sendiri. Ya. Termasuk kayak melihara buaya kan begitu. Bang, maaf, mau nanya, menurut lu filsafat Jawa dengan filsafat Yunani unggul yang mana? Waduh. Unggul-unggul begini. Jauh perasaan kita temanya belum ke situ ya. Ya, bukan unggul-unggulan lah. Filsafat Yunani lebih ke peripatetik ya. Jawa itu mistisisme seperti filsafat Timur pada umumnya. Kira-kira begitu ya. Ya.
Iya, ada yang Iya, gitu. esoterik, Walaupun sebetulnya- esoteriknya. Walaupun sebetulnya filsafat Jawa juga etika sebetulnya yang ke depan. Nggak, esoterik, ya esoterik itu aspek esoterik itu. Iya. Cuman kan kalau Etika. menurut gua tuh Oke, urusan etika, etika juga etika. ke depan di Jawa. Oke. Karena mereka pergunakan menggunakan filsafat sebagai jalan untuk hidup kan gitu. Oke. Penanganan soal perang Palestina sama Israel apa hubungan dengan kepentingan Amerika Serikat? Ya, kepentingan negara kolonial pasca Perang Dunia II untuk bikin proksi. Hong Kong itu proksinya Inggris, negara-negara kanton ya disebutnya. Proksi Singapura, proksi di Asia Tenggara gitu kan. Hong Kong proksi di itu, Asia Timur. Israel di Timur Tengah, di Amerika Latin ada apa proksinya, Venezuela. Venezuela ya, Venezuela gitu. Kalau nggak Kuba gitu. Iya, ada yang nanya semester. Semester berapa? Lu semester berapa lo? Kita 20 tahun lalu kuliahnya. Kali kayaknya lo S3 gitu kan pikirannya. Kalau S3 lo semester berapa berarti? Tua kita. Kita kuliah 20 tahun yang lalu. Ketika Makanya kita bisa cerita. apa namanya pasukan dari negara api belum menyerang gitu. Oh. Avatar dong. Bukan. Apa namanya? Iya, Avatar. Bukan Avatar yang Amerika itu bukan. Nah, gue juga pengen nyorotin yang tadi tuh sambil nyari-nyari itu soal yang frustrasi di Amerika Beragama bertuhan bedanya apaan? Berat, jangan berat nanya. Hubungan nama ini kita apa nih? Nggak ada Agama apa sebenarnya. tuh? Nggak ada. Jangan Jauh, dulu, jauh. jangan dulu lah. Nanti kita bahas yang soal Tuhan. Kita nih bahas gimana ceritanya orang tuh bisa bikin pokoknya itu apapun kesimpulannya kok tetap gitu. Nah, itu yang belum dibahas. Dua hal. Nah. Pertama sesuai tema, logika teh botolnya di mana katanya. Logika betul. Nah, kedua yang tadi Jadi itu. teh botol itu kalau menurut gua sukses bikin tagline yang itu tuh orang tuh gampang ingat. Ya, apa lu terserah lah lu mau makan kacang, apa gitu ya. sup, gitu. Makan apa teh botol. Minumannya teh botol. Tapi kita anti mainstream sekarang, kopi ya. Itu Minuman cerdas tuh yang bikin tagline itu. secerdas akal sehat. Apa? Iklan Filma dulu, tahu? Oh iya. Gua nggak nyebutin itu harusnya. Produk. Oh, kita bocor banget ini. Nggak dibayar. Itu. Nah itu. Jadi kaitannya sama urusan Palestina Israel ini apa lagi kata betul itu? Iya, bahwasanya ada orang yang begitu percayanya dengan keyakinannya sehingga melupakan logika-logika dasar humanisme itu apa sih gitu kan? Humanisme revolusi Prancis modern ya, humanisme sampai deklarasi HAM tahun 48 itu awalnya anti agama, agak sentimen terhadap agama ya, terutama agama Katolik dan Kristen. Tapi tahun 67 itu kepausan mendukung humanisme itu ya sesuai dengan agama gitu. Tahun 80-an Kepausan mendukung humanisme sesuai iya, dengan agama. dalam ini apa namanya? Dalam gue lupa ya. Franky Budi Hardiman yang polemik agama polemik HAM dengan agama dan kebudayaan. Itu Katolik mendukung Paus. 80-an Islam mendukung. Jadi sebenarnya HAM itu sudah tidak ada masalah dengan agama. Sudah diterima oleh agama-agama besar. Nah, terus masalahnya di mana? Gitu, ketika lu sebagai orang beragama tiba-tiba menolak argumen-argumen humanis yang itu tidak boleh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, penghargaan terhadap hak asasi. Nah,
hak asasi yang paling jelas itu kan lu punya tanah. Nih orang Palestina tuh punya tanah gitu loh. Tiba-tiba datang orang, minggir lu sono. Tanah ini gua 2000 tahun yang lalu. Dari mana? Ada sertifikat nggak? Kata lu orang Palestina. Enggak, nih Alkitab. Baca ini. Nah, bingung kita. Terus lo mau mengaku sebagai seorang humanis dengan lo mencomot ayat kitab suci 2000 tahun, 4000 tahun yang lalu. Di Alkitab ada ayat yang menyebutkan ini tanah untuk kami. Kan gila, gue nggak percaya. Gue heran ada orang mikir ini dia sebagai pendukung humanis, pada saat yang sama dia menginjak-injak kemanusiaan yang apa, rule of the game-nya itu adalah hak asasi dasar itu, hak asasi properti. Ya. Iya, apalagi kalau cerita awal yang kita lihat. Akhirnya apapun Palestina itu kan jadi datang apapun dengan tergopoh-gopoh ya. Apapun yang argumentasi lu ngomongin apa, lu baca Matius. Mau urusannya kemanusiaannya soal Palestina, mau terorisme dan seterusnya, itu logikanya tetap logika Alkitab begitu. Iya. Itu logika teh botolnya di situ ya. Iya. Nggak ada kontekstualisasi nalar kita dengan realitas sosial yang terjadi kan gitu. Itu bro. Jadi kenapa kita bahas soal Teh botol. Ya kita bingung-bingung aja nih. Kalau dengan orang Islam yang jadi teroris kita udah akrab. Dan kita baca penelitian Salahuddin. Oh ini ya sebenarnya udah harus diakhiri ini radikal ini, karena apa? Tinggal negara memfungsikan panoptikon itu supaya nggak ada teror. Dan program deradikalisasinya itu ya bener lah, yang bener lah gitu kan. Bukan cuma main-main gitu ya. Ketika mau narik anggaran dari luar, radikalisme diangkat, terorisme diangkat begitu. Jangan sampai begitu maksudnya. Iya. Jadi nggak kelihatan main-main begitu ya ngurusin urusan radikalisme itu. Lu nyari apaan lagi? Masih ada. Bang, terima kasih. Soalnya gue lagi belajar dikit. Karena menurut gue filsafat Yunani diadopsi sekarang banyak kelemahannya. Filsafat Yunani banyak kelemahannya apa? Lu yang mana dulu nih? Jangan langsung banyak kelemahannya begitu. Banyak itu berapa? 1, 2, 3. Etika Aristoteles itu sampai sekarang dipakai. Logika dasarnya juga iya. Iya, walaupun ada betul kelemahan seperti gua bilang di awal tadi. Apa kelemahannya? Itu tadi logika Aristotelian itu menghasilkan negara atau apa dunia yang binary position, dan itu bisa menghancurkan. Berdebat kita. Terus Gue kan pendukung posmo dalam hal tertentu. Logika dari dia gue paham sedikit. Gitu. Tapi temanya ini nanti ini. Bang, jangan-jangan mereka mereka yang mengaku ateis itu adalah orang yang paham betul dalam Tuhanan, karena mereka tahu bahwa masalah Tuhanan ini orang-orang agama, orang Kristen. Jangan-jangan kita paham. Maksudnya gimana? jadi orang-orang yang ateis itu dianggap sama dia itu, walaupun diperkirakan lebih paham tentang Tuhan daripada orang-orang yang menganggap dirinya teistik. Alasannya apa? Karena mereka tahu bahwa masalah Tuhan dan agama hanya orang itu sendiri. Oh, jadi urusan ketuhanan urusan pribadi Kita gitu. juga punya sosial kan? Banyak orang yang ateis ujuk-ujuk gitu kan, nggak mikir, cuman nggak mau bertuhan aja atau malas ibadah kan gitu. Jadi artinya bukan pinter, bukan paham juga. Iya. Bukan pinter, bukan paham, tapi malas. Orang Islam ninggalin sholat bukan karena nggak paham, bisa jadi. Iya. Atau nggak bertuhan deh milihnya. Sama. Nah, debat-debat di media sosial gitu gini. Lu baca dong. Ketika kita ini, dia nyuruh kita baca. Padahal dia sendiri nggak baca. Begitu kan? Artinya nggak selalu orang yang ateis itu adalah orang-orang yang paham. Prinsipnya kalau gue bilang gitu sih, nggak selalu orang yang ateis itu orang yang benar-benar paham tentang Tuhan dan agama. Dan gini juga, ada ateis yang cuek, ada ateis yang rese. Benar nggak? Ya kalau lu nggak mau urusan sama Tuhan, ya jangan urusin juga orang yang mau bertuhan. Ngapain lu kritik-kritik? Yang teistik juga begitu. Bukan berarti yang teistik itu yang nggak paham. Iya.
Tapi juga banyak yang paham Yang paham. urusan Tuhan dan keagamaan, malah jadi sangat teistik, Iya. religius kan gitu. Iya. Jadi ya dalam konteks itu sama, yang teistik maupun ateistik bisa jadi ya karena kepahaman atau ketidakpahaman mereka. Iya. Gitu. 5 menit lagi. Urusan Kita- tadi mau dipertajam nggak? Yang mana? Logika algoritma yang internet itu? Lu yang ngomong. Je. Gua menyimak. Gua mau ngopi doang, Oke ya. jelasin aja. Kalau udahlah algoritma internet udah kan ditebak. Udah tadi. Iya. Dikit. Ya Pengaruhnya soal urusannya sama itu, sama bukit algoritma. Beda lagi. Beda lagi. Bukit algoritma minggu depan. Di 2 sesi ya. Banyak sesinya kita. Ya, Jadi 3 variabel. Satu variasi. Algoritma, terus apa lagi? bukit algoritma. Sama teh botol. Teh botolnya. Kan kita ini sedikit menyindir ya. logika teh botol. Jadi kita recehan itu. Ya, kita Iya. pakainya ini kopi dengan teh. Sebenarnya jangan dilawanin sama kopi. Apa? Teh tongji. Ketongci. Teh tongji. Karena Sariwangi nggak bisa ngelawan. Waduh, nggak bisa tuh. Bang, lu semester berapa? Ini udah senior, Bos. Udah semester 11 nih. Sembarangan, Iya. 17 coy. Amerika yang ujung-ujungnya bisnis bedil-bedilan. Iya, yang namanya perang itu bisnis. Covid juga bisnis, Bos. Bisnis vaksin. Oke ya. Kita tutup dulu. Malai mau karaoke. Sorry buat teman-teman yang nyimak ini. Kalau kita ngalor ngidul, maklumin aja ya. Kita kan judulnya ngawadul ya. Ya. Ngobrol, ngalor ngidul. Ya. Sedikit ilmiah tapi banyak enggaknya. Enggak, tapi isu-isunya aktual sebetulnya bisa dipahami secara akademik atau Iya. memang mau pendekatan kopi apa obrolan-obrolan warung kopi gitu loh, tergantung Ya, dari emang audien kita lagi di sendiri. warung kopi ini. Ya maksudnya substansinya dikembalikan ke audien, mau diterima secara apa gitu loh ya. Kalau dibawa serius juga kan ini, makanya ada teh botol. Tapi janganlah terpengaruh sama post truth ya. Kita harus lebih apa? Oh iya ya. melihat Jadi sesuatu. gini. Gua tuh percaya loh. Makin kesini tuh generasi itu makin pintar. Ya, lo percaya nggak? Tulisan-tulisan generasi X yang katanya liberal itu banyak yang keliru. Kata Jokowi, keliru. Ini keliru. Jangan bercanda. Keliru ini. Negara ini lagi susah. Itu yang Ini susah keliru. itu Keliru ini. provinsi Padang gitu. Masa persoalan segitu ideologis. Sesuatu yang ideologi itu kan sesuatu yang abstrak. Jadi orang tuh bisa ideologi yang nggak materialis itu ya, bisa buat orang lebih tahan mati daripada ideologi yang materialis. Tahan mati itu maksudnya apa? Nggak takut mati. Oh, nggak tahu. Nggak takut mati. Iya. Nggak takut mati. Ya kayak teroris itu. Atau lebih percaya diri dan ngotot. Ya. Percaya kalau itu gua. Ya. Ya. Apapun ininya, lu salah. Itu dan bahayanya itu buat Pokoknya. peradaban. Kalau logika pokoknya itu susah. Dan gua nyaranin kita jangan pakai logika pokoknya dalam menilai, menjustifikasi sesuatu. Kita pakai fenomenologi aja lah. Jangan pokoknya. Jangan pokoknya. Gimana tuh? Pokoknya lagi itu. Udah pokoknya lagi. Aduh, repot emang. Tapi kan min plus. Jangan Gua bentar ada yang nanya itu kopinya positif mana? Nih kopinya nih. Kita lagi Mana? ngopi. Itu ada yang nanya di akun gua. Temen gua kuliah, temen Oke, ngobrol. Hartono oke. Isan. Positif kopinya mana? Nih, ini non. Nah, jangan lupa buku gua balikin. Buku apa? Bukunya siapa? Nasar. Pinjam dari dulu sampai sekarang belum balik gitu. Sama Ya, Tono oke. itu. Ya. Sip ya.
Oke, karena sudah 1,5 jam kita ngawadul, Ngobrol, ngawangkong. ngawangkong, ngalor dan Ngidul. ngidul. Jelas nggak jelas? Jelas. Silakan pilih sendiri. Jelas nggak jelas? Ikutin aja. Cari sendiri. Zamannya googling. Kita nih gimana apa kita 70 awal kita nih. 70 akhir kita nih. bro. 70 akhir kita nih kelahirannya. Masa kalian aja sama semester? 80 awal. Jadi kita hidup seera dengan kemunculan internet. Tapi usia kita usia milenial, bro. Buat masih Nggak usah 17. ngaku-ngaku, nggak usah ngaku-ngaku. Nggak usah ngaku 17 tahun. Iya, kita percaya generasi Z itu punya kemampuan, struktur otaknya itu, struktur brainnya itu lebih compatible untuk teknologi. Ya, Jadi sebenarnya mau dikacaukan dengan propaganda apapun, mereka akan nyari mana yang benernya. Mungkin pada awalnya mereka akan tersesat dulu. Mereka akan tersesat dulu, percaya dulu propaganda yang sepintas itu menarik, tapi pada akhirnya mereka akan tahu gitu. Nih, waduk nih. Plus 62 apaan kata? Hah? Mana? Kalau di plus 62 jelas melihat dari sisi agama permasalahannya. Oh enggak juga sih. Ya enggak juga. Ada juga yang mikir. Justru kita dari tadi mau ngejelasin yang luput dari pembicaraan itu, kita luput menyalahkan Amerika. Orang-orang Amerika yang goblok-gobloknya banyak. Betul. Oke. Jadi gini, Amerika itu 90% berita di medianya itu berita nasional. Makanya lu jangan salah kalau ada orang, walaupun misalnya si Justin Bieber itu orang Kanada, tapi tipikalnya sama. 90% berita mereka itu berita dalam negeri. Jadi mereka tuh nggak wajar kalau nggak tahu mana Bali, mana Indonesia, random country itu. Makanya Indonesia disebut Neverland gitu ya. Neverland, iya. Jadi lebih pintaran kita tuh konsumsi berita dunia itu lebih banyak. Kita tahu. Kita belajar geografi dari dulu SD ya. Iya. Walaupun istilahnya masih pengetahuan Gue sosial. bingung kok tentara Israel itu nggak tahu Indonesia gitu. Jadi sempit gitu ininya mereka. Sebenarnya kita begitu membuka wawasan gitu dunia. Lo kebayang di media lo 90% beritanya cuma bahas berita dalam negeri. Tapi ada yang lebih parah lagi, bro. Orang Indonesia yang nggak tahu makanan khas Indonesia. Bipang dari Jawa Timur katanya. Bipang Ambawang Jawa Timur. Ya, kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampai ketemu lagi di episode Ngawadul selanjutnya. Prinsipnya jangan ambil buruknya. Kayak Ustadz gitu ya. Janganlah. Nggak diterusin nih ngomongnya. Oke. Gila, bro. Bismillah. Audiennya masih pada betah gitu kayaknya. Setengah capek kita. Iya pasti. Gila ya, gimana penyiar itu ya? Apalagi penyiar yang nyarin pemilu berjam-jam itu seharian. Gila. Capek. Sini. Udah di close dulu. Udah. Sok. Yang gua belum tutup. Ini udah ini. Udah di close. Tinggal yang gua, bro. Salam dulu, tutup. Ya, makasih buat saudara-saudaraku yang udah ikut nyimak ya. Sorry aja kalau ada yang tidak berkenan. Judulnya juga obrolan warung kopi. Judulnya kita ngawadul ya, ngawangkong ngalor ngidul. Jadi kalau banyak yang nggak jelas, telusuri secara detail di literasi yang memungkinkan untuk memperdalam obrolan tadi. Nah, Ini pemantik ya. ini cuman ya obrolan warung kopi lah yang sekilas-sekilas. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Download ya.